Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana nih? Oh, kecampur. Kaget, ya udah sama aja sih. Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah overthinkingnya dia tentang kamu, tentang hubungan kalian. Oke, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi dia ke kamu ya. Mana nih yang suka tanya-tanya, nggak ngecek-ngecek energi seseorang nih. Kurang baik apa nih muncul-muncul di ini, ngecek energi. Pengen banget dibilang baik ya sama netizen. Abis aku dikomplain mulu sih, sedih. Energi seseorang nih tentang kamu, tentang hubungan kalian. Energinya kalian pasti lagi diam-diaman. Entah siapa yang duluan, tapi kayak orang ini juga nggak mau ngomong sih perasaannya, atau kalau marah tuh apa yang bikin dia marah. Dia kayaknya diam untuk melindungi hati dia sendiri sih. Bukan melindungi hati kamu ya, melindungi hati dia. Kalau udah dia diam aja, ntar malah sakit hati lagi gitu loh sepertinya. Ada rasa capek nih kayaknya, udah ngelakuin ini ngelakuin itu, udahlah gitu, kayak useless apa ya menurut dia. Tapi ini kok kamu tuh masih tipenya dia, seseorang lah, sesuatu lah buat dia gitu. Walaupun dia nggak bisa ngomong, nggak tunjukin itu ke kamu, kalau kamu tuh sesuatu buat dia. Dia ngerasa nih ada aja hal-hal kecil yang bikin tersulut emosi. Biasanya gitu guys, kalau orang udah baper, udah pakai hati tuh pasti ada yang bikin tersulut emosi. Kalau orang gak baper, gak pakai hati sih pasti bodo amat. Makanya gak ada marah-marahan gitu ya. Marah-marahan tuh kalau udah terbawa perasaan, udah baper, ya nggak? Perasaannya juga masih ke kamu nih, ada yang perasaannya masih besar ke kamu. Yang perasaannya besar ini pengen ketemu gitu rasanya sama kamu. Dan hatinya tuh nggak tenang, makanya dia diam dulu, pengennya ada rasa pengen memperjuangkan. Tapi dia juga nggak bisa omongin itu kalau dia tuh pengen memperjuangkan hubungan ini. Dia masih mau dengar soal kamu, tentang kamu, kabar kamu, entah dari siapa. Tapi kalau untuk bicara kayaknya belum deh. Nggak dulu deh untuk sekarang. Kalau ada rasa takut ya, takut ada yang tersakiti, dia tuh kayak pengen mengakhiri hubungan ini. Tapi sebenarnya dia akhir-akhir ini juga sibuk sih. Ya. Akhir-akhir ini orang ini sibuk. Energinya beda kayaknya deh sama kamu. Kamu apa yang kamu rasain ke dia? Dia ngerasa kamu sama dia beda nih akhir-akhir ini. Apa ada debat-debat yang beda? Orang ini kayak berharap aja ada keajaiban di hubungan kalian. Berarti ada sesuatu yang gak bisa dipaksakan. Jadi berharap keajaiban semesta untuk hubungan kalian. Kamu sama dia LDR-an ya? Kayaknya ada jarak. Ada jarak antara kamu sama dia. Jarak itu juga yang bikin kayak baper gitu. Energinya tuh kayak terkuras karena jarak itu. Kenapa? Kangen gitu ya, nggak bisa ketemu. Karena jauh gitu, mungkin perlu tiket gitu ya. Tiketnya mahal kalau buat ketemu, misalnya berapa juta gitu. Jadi ibaratnya kangenku berat di ongkos gitu ya. LDR apa nih? LDR beda benua, jangan-jangan. Ada yang merasa sikapnya berubah.
Kamu atau dia yang sikapnya berubah di sini? Aku rasa sih ada yang egonya ini nih tergores, terus sikapnya berubah. Emang orangnya keras kepala juga di sini. Kalau hubungan kalian lama banget diam-diamannya, atau memang udah masa lalu, dia juga bingung harus gimana. Paling bisa cuma scroll sosmed aja kayak poin kamu. Apa ya, dia mencoba untuk mengontrol dirinya sendiri untuk nggak melakukan sesuatu yang bikin hubungannya makin runyam. Kenapa memang hubungannya serunyam itu kah? Kalau dia maskulin ya, dia tuh baper loh, nggak baik-baik aja di sini. Perasaannya nggak menentu gitu. Kalian ngobrolin apa terakhir itu? Obrolin apa kira-kira? Nah, yang diobrolin itulah yang bikin apa ya? Yang diobrolin itulah terakhir itu mungkin kalian sempet chatan, kalian ada debat atau berargumen, itu yang bikin emosi. Tapi beberapa mereka ada ngecek lagi nih, chat-chat terakhir apa sih, ngobrolin apa sih gitu, marah karena apa sih. Kepikiran sih kalau chat terakhir kalian itu marah-marah, kamu atau dia lah yang marah, itu kepikiran. Kalau dia feminin ada rasa takut ya, takut yang maskulinnya pergi. Tapi dia juga nggak bisa nahan kalau yang maskulinnya mau pergi. Jadi gimana? Ayo. Ada seseorang yang apa ya, stres atau pusing atau ngambek, marah, kayak bawaannya tuh pengen teriak, gitu, pusing. Ini salah satunya lagi emosian terus sih, ya. Salah satunya emosian, salah satunya jadi makin kesel, makin emosi. Tapi dia nih kayak mencoba buat sabar sih kalau kalian emang emosian gitu, kamu sama dia kira-kira ini. Jadi ada yang diam-diaman nih. Tapi kan dia masih baper ya ke kamu. Dia masih mau nunjukin perasaannya ke kamu sih. Apa dia kangen gitu? Apa dia nggak bilang tentang perasaannya? Ada yang bilang kamu itu terlalu dominan kalau kamu feminin. Atau ada juga yang bilang kalau kamu sibuk sama pekerjaan atau sibuk sama diri kamu sendiri. Tapi aku lihatnya orang ini kangen ya. Orang yang kangen ini malah yang membatasi diri atau menutup akses. Bisa ngeblok, bisa les chatnya di dia, end chatnya di dia gitu. Tapi dia kangen. Ada yang marah nih. Ada yang marah terus mungkin ngediemin kamu di chat. Dia marah tapi dia kayak gak mau deket-deket. Yang marah ini kayak gak mau deket-deket ya. Bener emangnya. Kayak membatasi diri. Tapi kalaupun kamu ngechat mungkin dia bakal menanggapi. Tapi menanggapinya kayak mau enggak gitu loh. Karena mungkin masih ada sisa-sisa marah, emosi. Kalau kamu sibuk banget, dia kesel. Kayak sibuk banget sih, aku dilupain gitu. Emang dia siapa? Kok orang sibuk marah? Kalau bukan siapa-siapa kok marah? Harusnya siapa-siapa baru marah. Kalian tuh sama-sama tertarik loh. Tapi dia juga takut kalau kamu deket sama yang lain atau centil-centil atau tebar pesona ke yang lain. Dia takut atau dia sebel. Nggak tahu ya, dia kayak mikirnya kamu centil kecentilan atau apa ya, atau flirting ke orang. Nggak tahu sih itu kecurigaan dia aja atau emang bad thoughts dia aja sih, pikiran buruk dia aja. Di sini yang sangat menginginkan siapa? Kamu atau dia? Kalau dia yang menginginkan,
atau dia ngarep-ngarep kecil gitu, dia ngerasa kamu nyebelin sih. Tapi kalau misalnya kamu yang berharap, dia kayak pura-pura menyembunyikan perasaannya. Tuh, ini gimana sih maksudnya? Gambarnya agak-agak serem ya guys ya. Gitulah gambarnya ya. Makanya aku suka sembunyiin, karena gambarnya suka di luar nalar gitu. Overthinkingnya dia tentang kamu. Aku tuh rasanya pengen beli kartu lagi deh. Iya deh, tapi aku lagi pengen hemat-hemat. Karena aku kebanyakan pilates. Iya, pilates mulu ya. Pemborosan ya guys ya. Iya sih. Aku lagi kebanyakan pilates guys. Aku lagi ngejar sertifikasi lagi soalnya. Aku pilates terus. Nanti kalau aku udah pilates terus, fix aku bakal sibuk dan kalian bakalan aku lupain. Enggak sih, kadang aku malah semakin sibuk malah semakin hektik. Kadang malah aku bisa tuh mepet-mepetin waktu buat konten. Semoga ya bisa membagi waktu. Doakan saja yang terbaik untuk diriku. Sesibuk apapun semoga tetap bisa konten ya. Dan sehat-sehat pastinya. Overthinkingnya dia tentang kamu. Ada seseorang yang kayak capek ya. Dia capek kayak karena pengen break dulu nih sama kamu. Atau dia capek kayak pengen nyerah. Atau sebenarnya karena ada kesempatan lain di luar sana. Kesempatan lain tuh bisa cewek lain, cowok lain gitu ya, yang menggoda dia. Atau kayak ya ada yang lain-lain gitu yang menurut dia tuh wah kesempatan nih, wah peluang nih. Jadi dia pakai alasan itu impulsif untuk menghindar atau menjauh dari kamu. Tapi kan seharusnya itu nggak boleh ya kayak gitu. Coba kalau dibalikin, kamu tinggalin dia demi yang lain gitu, dia pasti marah juga kan. Seolah-olah aku tak penting gitu. Tapi kamu sama dia tuh sama-sama masih mau sebenarnya loh. Jadi kayak apa ya, kayak masih pengen deket, energinya masih saling tarik menarik. Cuma kadang apa ya, ego masing-masing aja yang apa sih bikin hubungannya gimana gitu, memanas terus. Harusnya kan saling pengertian aja. Hal kecil tuh jangan dibesar-besarkan gitu ya. Kadang di saat dia bingung, dia juga nunggu respon dari kamu sih, atau action dari kamu apa nih gitu. Kadang dia kan diam aja juga bingung harus gimana ke kamu, makanya dia nunggu action kamu tuh apa, baru dia kayak merespon atau no respon juga. Akhirnya kamu action juga belum tentu dia respon ya, mungkin no respon juga. Ada seseorang yang kayak menutup dirinya dari kamu. Dia ngerasa aku tuh harus ambil keputusan deh sekarang gitu. Ada apa ya, kayak ada seseorang yang bingung udahan aja atau enggak ya. Tapi sebagian mereka tuh memilih untuk menghabiskan waktu untuk diri sendiri sih lebih banyak. Karena akhir-akhir ini mereka juga kayak nggak jelas, energi mereka yang nggak jelas, atau mereka sedih karena hubungan kamu sama dia nggak jelas. Padahal dia yang nggak jelas. Ya aku lihat yang femininnya juga sedih kok. Kadang udah kayak nunjukin, nurunin harga diri gitu. Aku cinta kamu gitu misalnya. Tapi nggak ditanggapin juga sama yang maskulin. Jadi dia yang feminin juga sedih. Harus seperti apa lagi aku menunjukkan gitu effort dan perasaan aku. Kamu tetap saja seperti itu. Kalau hubungan kamu sama dia gantung ya, aku lihatnya kebanyakan mereka lagi fokus ke keluarga nih. Nggak tahu nih keluarga emang orang tua atau keluarga ya pasangan mereka sendiri kalau mereka udah punya pasangannya.
overthinkingnya dia tentang kamu. Ada nih seseorang yang mau ngechat kayaknya. Ngechat apa tuh? Ngechat tembok rumah gitu. Bukan dong ya. Kayak ada yang mau ngechat. Ada yang pengen dia sampaikan deh kayaknya. Tapi dia tahu hal itu kayak bikin kamu marah. Nah dia bingung nih gimana cara mengungkapkan takut kau marah, tapi kadang dia ngerasa itu topik yang bagus untuk dibicarakan. Kalau yang maskulin kayaknya lebih memilih buat diam dulu deh. Dia takut juga sih kau makin marah. Takut-takut terus ya. Yang diam ini sebenarnya overthinking sih, kepikiran terus. Ada juga nih maskulin yang pengen minta maaf kayaknya. Tapi nunggu waktu yang tepat. Kalau kamu kelihatannya kayak lagi gak pengen diganggu atau masih emosi, dia gak berani juga sih ganggu kamu. Ada yang mau ajak have fun deh kayaknya. Fun-fun seperti di Dufan. Yang terbayang-bayang sama kamu nih kayak pengen ajak fun ketemu. Kamu sama dia hubungannya udah berakhir belum sih? Aku gak tahu nih kamu jadian apa enggak ya. Yang hubungannya berakhir ini takut buat ketemu sama kamu. Karena dia tuh terakhir itu merasa kayak sok tegas gitu loh. Marah atau apa, jadi kayak malu lah kalau cari kamu lagi. Padahal mungkin kesepian juga. Dia pura-pura gak mau denger, gak mau lihat, gak mau tahu apapun tentang kamu. Pura-pura terus hidup ya, gak capek. Pura-pura terus. Overthinkingnya dia tentang kamu. Dia tuh ya ngelihat kamu sama dia kayak dua elemen yang berbeda. Cie, keren gak kata-kata aku? Dua kubu yang berbeda. Kamu sama dia tuh kayak beda banget. Beda dunia atau beda apa ya? Atau memang beda jarak yang jauh gitu. Atau mungkin pekerjaan kalian juga berbeda. Beda. Tapi orang ini nih ya, emang agak keras kepala. Tapi kalau dibaik-baikin nurut sih. Gak tau kenapa aku mau bilang kayak gitu. Tapi kamu harus bikin dia jatuh cinta dulu sama kamu. Kalau bikin jatuh cinta itu pertama pasalnya adalah tertarik dulu. Dia tertarik gak sama kamu? Ya gak sih? Percuma kamu overthinking kayak apa kalau dia gak tertarik juga. Orang gak bakalan noleh ya kan? Mau dikasih jurus apa juga tertarik atau enggak gitu. Banyak dari mereka yang tipenya itu maunya tuh dibaik-baikin ya, dimanja-manja. Kamu cari dia duluan. Padahal kamu tuh marah. Kan sebel ya. Masa marah dia salah terus kamu cari dia duluan gitu. Ya aku mah bingung kamu sama dia ketemu di mana titiknya. Kalau satunya gengsi, satunya marah. Kebanyakan mereka lagi ngejar passionnya nih guys, kayak pekerjaan, goalsnya dia saat ini apa. Nah mereka tuh banyak yang lagi fokus ke pengembangan diri mereka. Dia mikirnya gini, money terus lah gitu, daripada cewek-cewek terus, cowok-cowok lagi yang dipikirin, gila-gila cowok, gila-gila cewek. Mendingan ngejar uang gitu ya, karir, karena karir itu tidak mengkhianat, tidak berkhianat ya. Semakin dikejar semakin tajir gitu kan. Tapi
dia nggak bisa bohongin diri dia kalau dia sebenarnya nyaman sih. Kamu bisa dijadiin teman, sahabat, udah effort pol-polan sahabat. Karena di sini ada yang berawal dari friendship soalnya, satu komunitas. Jadi dia nyaman, kamu bisa dijadiin teman ngobrol, teman main, teman tapi mesra. Dia suka sih sama apa ya, gesture atau packagingnya kamu. Aku nggak tahu sih, susah jelasinnya. Packagingnya apa ya sih ini kamu? Kayak kamu diam aja tuh dia tertarik. Tapi emang tipenya ini ya, kebanyakan orangnya yang harus dibaik-baikin. Karena gengsi ya. Apalagi kalau dia ngerasa dia punya power. Oh aku keren gitu. Oh aku tajir, aku ganteng, aku cute gitu ya. Masa aku yang kejar kamu? Langsung ini kan, turun tahta dia. Gak suka dia kayak gitu. Dia maunya tuh dihargai, disayang-sayang, dibelai-belai gitu. Aduh capek ya. Gitu. Ini orang gengsian banget deh aku lihat. Jadi gimana? Kalian maunya gimana? Pergi saja atau baik-baikin? Dia ngerasa seseorang yang punya pride sih. Jadi kamu harus mengejar. Oh, kejar-kejaran lah tuh kalian. Kalau kamu ngejar pun belum tentu responnya dia tuh positif loh. Kayak dia mau nggak mau gitu. Nunjukin kalau kayak gue nggak butuh lo gitu. Kayak I don't need you. Wah, kacau. Kalau dia feminin, dia sebenarnya maunya komitmen sih. Nggak tahu juga ya. Tapi kalau dia feminin yang player, aku nggak ikutan ya. Nanti kalian bilang dia tuh player, mana mungkin mau komitmen. Nah kan bingung. Ya kan namanya juga general ya, energi banyak orang ya. Jangan marah-marahin aku ya. Iya, orangnya memang maunya tuh dibaik-baikin, disayang-sayang. Mungkin dia kebanyakan ketemu orang yang kayak gitu, guys. Kayak baik-baikin dia. Jadi dia pengennya kamu juga kayak gitu. Tapi kamu tipe yang gak bisa menye-menye kayak gitu ya. Kamu juga pengen dihargai mungkin. Itu maunya dicari. Dia reach out duluan. Bukan dia yang cari kamu. Mencari seseorang itu kayak harga diri banget mungkin menurut dia. Susah sih kalau cinta pakai ego dan menjunjung tinggi apa ya yang namanya pride. Harusnya cinta tuh pakai hati, guys. Kalau udah dengerin ego susah, nggak bakalan dapet. Karena cinta berawal dari hati, jadi harus pakai hati. Tapi dia nih merasa terkoneksi sih sama kamu. Ada beberapa hal yang dia rubah nih, entah karakter atau sifat dia. Itu tuh hasil dari hubungan kalian. Oh kayaknya aku gak boleh kayak gini deh, kayak aku harus kayak gini deh. Nah mungkin kamu pernah ngomong apa, terus dia ngerasa oh kayaknya memang harus berubah gitu. Di diamnya mereka ini banyak yang kayak itu tuh sebenarnya diam bukan diam yang cuek, tapi diamnya itu lebih ke strateginya dia lah. Ribet juga ya strategi-strategian. Udah kayak ini ya, ngerjain project negara pakai strategi segala. Heboh banget. Nah, overthinkingnya dia tentang kamu. Dia tuh gak mau hubungan yang bikin dia pusing. Maunya tuh yang stabil, nyaman, gak ada masalah. Tapi dari awal aja tuh hubungan kamu sama dia tuh kayak banyak percikan-percikan ya kan. Maunya tuh yang damai-damai aja. Beberapa mereka sebenarnya masih ini sih, kayak membawa trauma dari masa lalu. Entah masa kecil, dari keluarga, atau mantannya yang kemarin. Belum bener-bener heal sebenarnya. Tapi niat baiknya adalah mereka tuh mau menyembuhkan diri dan apa ya, dan pengen berubah gitu. Ya udah, kita sambutlah niat baiknya itu ya. Sebenarnya beberapa kali mereka juga nggak bisa sih mengendalikan diri mereka, apalagi kalau mereka tipenya overthinker dan
anxious gitu, gampang anxious. Beberapa mereka juga sadar kok kadang mereka itu toxic juga buat diri mereka sendiri. Ada dari mereka yang lagi mencari jati diri. Apa sih yang mereka inginkan sebenarnya saat ini? Makanya mereka tuh takut buat lakuin sesuatu, takut salah aja gitu, takut kesalahan, serba salah. Ya udahlah, nafas juga salah ya. Nah, dilihatlah kadang kayak mereka yang ghosting atau mereka yang pergi menghindari kamu. Kadang mereka juga tipenya ya, banyak yang bosenan. Wah, gimana tuh guys? Jadi mereka tuh suka sesuatu yang challenging, menantang, gak suka yang monoton. Mungkin mereka tipe-tipe ini ya, fire sign, yang penasaran, yang sukanya tuh, aduh kalau gak ada konflik nih, gak seru gitu. Kalau gak ada konflik nih, gak hidup nih hubungannya. Ya, agak-agak ini ya, troublemaker ya. Mereka yang cari masalah. Overthinkingnya mereka tentang kamu. Dia itu teman kamu atau apa? Tapi tadi aku ada bilang ya, kalau kalian tuh temenan. Ada yang friendship kan. Sumpah loh, ini mirip banget dari awal yang aku ngomongin tadi. Yang orang mau minta maaf kan. I hope that you can forgive me. Tuh, berarti dia salah atau apa? Kan ada yang berawal dari pertemanan tuh, dia tuh pengen lebih dari teman. Kan aku bilang dia itu merasa terkoneksi kan. Tuh, I'm starting to understand our connection. Sumpah, mirip sama perkataan yang tadi aku bilang. I don't react ketika orang-orang tuh nyebut nama kamu atau ceritain tentang kamu. Marah, sebel atau apa dia. Atau jangan-jangan dia dengan nama kamu tuh udah stres duluan. Siapa tahu dia punya salah gitu. Bukan kamu yang bikin stres, tapi dia stres sama pemikirannya sendiri. Dia udah tahu kok sebenarnya apa yang dia lakuin ke kamu. Nah, hidupnya itu nggak seperti apa yang kamu lihat. Kamu emangnya lihat apa guys? Dia merasa apa yang dia lakukan ini, hidup dia yang sekarang itu nggak seperti apa yang kamu lihat katanya. Kamu emangnya lihat apa? Terus, I'm not available. Oh my god, ini hubungan cinta segitiga ya? Atau apa nih? Entah I'm not available karena dia udah menjauh, LDR yang tadi aku bilang, atau memang kalian lagi diam-diaman itu. Ya, kayak dia nggak ada waktu buat kamu, atau memang ya udah gitu, kamu kemana dia kemana. Ya udah, itu aja deh ya. Ini aku mau lanjut bikin satu video lagi nih. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia. Aku tuh besok mau ada event di daerah Sentul. Taurus, Gemini, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Pisces. Di sebuah restoran di Sentul. Aku nggak tahu lagi nama restorannya apa. Ada huruf C, V, Z, W, Y, P, B, H, R, G, N, O, dan E. Oke guys, itu aja. Thank you for watching. Don't forget to positive judgment and soul. Bye.